Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, motivator santri nasional. Dalam segmen kunci sukses santri dan santriwati masih membahas 8 kunci sukses. Kali ini kita sudah kunci sukses nomor 5 loh. Jadi yang belum nonton video sebelumnya silakan nonton. Kita akan bahas kunci sukses nomor 5, aktif di berbagai kegiatan pesantren. Jadi saya singkat para sahabat Manjada Wajada, kunci sukses itu jadi 8 huruf MANJADDA, Manjada. Sekarang sudah nomor 5, A, aktif di berbagai kegiatan pesantren. Pesantren itu menyediakan semua kegiatan yang kita butuhkan. Semua potensi yang ada pada diri kita itu bisa kita kembangkan di pondok. Apa saja? Apa saja? Olahraga, ada kesenian, ada keterampilan, ada pemikiran, banyak bahasa, keilmuan, banyak banget. Tergantung adik-adik sekalian. Kita ini mau menjadi seperti apa. Maka penting di kunci sukses nomor yang 3 kita harus punya impian besar dulu. Kalau kamu punya target yang besar, akan mudah. Kamu akan menentukan aktivitas apa yang akan kamu ikuti di pondok. Mengapa sih kita harus aktif, Pak Akbar? Pertama karena potensi kita itu akan berkembang kalau kita aktif. Kalau kita diam saja, mana mungkin kita akan bisa mengembangkan potensi kita. Maka kita harus benar-benar aktif. Coba lihat ya, mulai dari kamu ini sukanya apa sih? Hobimu apa? Kecenderunganmu apa? Nah kalau sudah punya hobi apa, punya kecenderungan apa, itu yang kamu kerjakan. Saya dulu, karena saya harus terus terang ya, saya SMP itu, pertama kali masuk pesantren itu, saya belum tahu juga itu mau kemana. Jadi saya ikuti semuanya, olahraga saya ikut. Terus pencaksilat, teater, badminton, terus voli. Wah, keterampilan banyak banget saya ikut. Merangkai janur, membuat sabun cuci sendiri. Wih, itu banyak sekali. Bahasa jelas saya ikut, bahasa Inggris, kursus ya. Jelas di pondok sudah ada miliunya, saya tambahin kursus lagi. Lalu mengetik. Nah, mengetik, menulis, dan yang saya ikuti dengan sangat baik itu adalah muhadharah, public speaking. Public speaking club ini benar-benar saya ikuti dengan sangat serius. Saya ikuti aja. Saya waktu itu pikiran saya sederhana, ini kemampuan kita ngomong di depan banyak orang, ini nanti pasti akan dibutuhkan. Maka saya ikuti. Dan kebetulan lumayan banyak kalau di pondok itu, beberapa kali itu, 3 kali di pondok itu latihan public speaking dulu. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya ikuti dengan baik. Menulis juga sama, saya ikuti. Majalah dinding itu saya ikut menjadi kontributor lah, tulisan. Tiap minggu saya tulis saja di majalah dinding. Jadi aktivitas-aktivitas itu akhirnya mengembangkan potensi yang saya miliki. Belakangan kemudian saya mulai menjurus. Kelas SMP kelas 1, 2, 3. Kelas 3 lah itu udah mulai menjurus. Kelihatannya saya lebih suka menulis nih. Maka kemampuan saya menulis itu semakin saya genjot, semakin saya giatkan. Menulis terus bahasa sama public speaking. Wah itu saya kuatkan. Pramuka, membangun kreativitas itu saya kuatkan benar-benar. Jadi potensi kita itu akan berkembang kalau kita aktif. Nah kalau kita nggak aktif, gimana kita tahu kita punya potensi di mana? Maka harus aktif kita itu di pondok. Dengan aktif di pondok, maka potensi kita itu akan berkembang, akan menjadi prestasi yang baik. Dan kenapa juga kita aktif? Biar kita tidak bosan. Kalau kita belajar
luar terus tanpa ada aktivitas lain, pasti secara manusiawi, kita ini manusia, itu akan ada bosannya kalau kita belajar terus. Itu pasti ada bosannya, maka harus ada aktivitas yang lain. Aktivitas itu membuat kita tidak bosan karena ada variasi. Kadang-kadang nggak betah di pondok itu karena kita nggak aktif. Karena kita diam saja. Gimana mau betah kalau kita itu tidak aktif di berbagai kegiatan. Aktivitas itu membuat kita sibuk, lupa kita. Lupa memikirkan pulang. Karena kita aktif, terus kita punya tanggung jawab mengembangkan diri kita secara baik. Dan yang ketiga, aktivitas itu membuat kita berkembang dari sisi organisasi, dari sisi leadership, dan dari sisi kemasyarakatan. Kita akan terjun ke masyarakat nih. Kalau kita nggak terbiasa aktif, nanti repot kita ke masyarakat. Nanti di masyarakat, coba buatkan kegiatan ini. Waduh, nggak berani saya. Nggak pernah tahu saya. Tapi kalau kita biasa menyelenggarakan kegiatan, ikut panitiaan, ikut berbagai kegiatan, nah kita tahu walaupun belum nggak jadi ketua nggak apa-apa, tapi kita tahu oh begitu caranya. Kita belum jadi panitia jadi peserta ya nggak apa-apa, tapi kita tahu oh begini caranya, begini caranya, begini caranya. Sehingga ketika terjun langsung masyarakat kita tahu itu bagaimana cara kita melakukan satu kegiatan. Jadi potensi kita itu akan berkembang dengan baik. Kalau kita aktif, kita kemudian bisa mengembangkan kemampuan berorganisasi kita juga secara baik. Kalau ditanya Pak Akbar, dari mana kemampuan Pak Akbar public speaking dan writing? Saya selalu bilang, akar kemampuan saya itu pada saat saya di pondok. Karena saya aktif. Saya bisa menulis di pondok. Saya bisa public speaking di pondok. Di luar tinggal mengembangkan aja. Dasar-dasarnya sudah ada dari pondok. Karena itu adik-adik sekalian, kalau kita pengen sukses jadi santri, masa sekarang dan masa mendatang, itu aktiflah di berbagai kegiatan pesantren. Itu salah satu kunci penting. Jangan sampai kita diam saja di kamar. Ayo, bergerak. Cari kegiatan yang apa yang kamu sukai. Cari kegiatan yang kamu sukai. Kuncinya penting, yang kamu sukai. Kalau belum tahu kesukaannya apa, ikut aja dulu. Ikuti banyak-banyak tuh. Siapa tahu kamu sukanya bola. Siapa tahu kamu sukanya musik. Siapa tahu kamu sukanya nari. Siapa tahu kamu sukanya letter, membuat kaligrafi. Siapa tahu kamu sukanya apa? Science, language, bahasa. Nah itu ikuti saja kalau belum tahu. Terus kembangkan. Dan ini, kalau sudah tahu kemampuan terbesarmu di mana, kembangkan sampai benar-benar mahir. Saya mengembangkan public speaking sampai benar-benar detail. Belajar di pondok, saya teruskan kemudian di luar, saya belajar lagi, kursus lagi, ikut berbagai pelatihan, seminar, sampai benar-benar paham. Menulis juga sama, saya praktikkan lagi. Gimana menulis di koran, gimana menulis di majalah, gimana menulis buku. Itu saya praktik dengan sangat serius. Jadi kita kalau punya satu kemampuan, jangan setengah-setengah. Keterampilan itu kembangkan sampai benar-benar mahir. Tahu apa yang kita sukai, kembangkan sampai benar-benar mahir. Insya Allah kalau kita sudah sampai benar-benar mahir, manfaatnya akan jauh lebih banyak kalau kita saat terjun di masyarakat. Itulah kunci nomor 5, huruf A, aktif di berbagai kegiatan pondok. 8 kunci sukses itu saya sudah tuliskan di buku terbaru saya yang khusus buat para santri dan santriwati. 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silakan dipesan bukunya. Ini insya Allah uang yang dikeluarkan, ini manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan.
Kalau buat beli bakso selesai satu kali, ini bisa bermanfaat seumur hidup. Karena di sini ada impian, di sini ada tekad janji, tembok yang ini akan selalu membuat kita selalu semangat pada saat kita di pondok dan nanti saat keluar. Materinya semuanya ada di sini. Silakan pesan ke nomor yang tertera di bawah ini. Insya Allah nanti dikirim dan sudah ada tanda tangan saya. Jangan lupa, ini video kunci sukses nomor 5. Sebelumnya udah banyak sekali video. Dan nanti saya akan hadir selalu setiap hari Selasa ngobrolin tentang kunci-kunci sukses santri dan santriwati. Jadi terus di channel YouTube Akbar Zainuddin. Silakan jika Anda merasa video ini bermanfaat, di-share ke yang lainnya. Insya Allah sama pahalanya kalau ini dipraktekkan. Terima kasih. Manjada wajada pasti bisa. Selalu tersenyum karena selalu ada alasan untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.